Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sri Buni Astika Rani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 11 Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah. Pada tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual, saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Dengan terdiri dari tim, saya sendiri, Sri Buni Astika Rani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 11 Sungai Pinyu, berperan sebagai observer. Habibi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Sungai Pinyu, berperan sebagai coach. Dan Vincent Srilia sebagai rekan sejawat dari Sekolah Penggerak SMP Negeri 1 Sungai Pinyu. Adapun tujuan khususnya, calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian. Langsung saja, selamat menyaksikan praktik coaching untuk supervisi akademik. Gimana keadaan kampung? Kampung ya alhamdulillah seperti biasa ya. Kalau bulan ini nih banyak musim buah jeruk, Bu. Buah jeruk. Iya. Kampus dikenal dengan jeruk lah ya. Iya, Bu, alhamdulillah sekali. Dan siap hari ini? Siap, Bu. Maksudnya untuk coaching kan, Bu? Iya, siap. Iya. Sudah siap, Bu. Hari ini kan Pak Wibi mau coaching ya Iya. sama Bu Vincent. ya. Iya. Apa Pak? Kira-kira apa yang sudah Bapak siapkan untuk pelaksanaan coaching hari ini? Iya. Yang sudah saya siapkan dari awal itu, Bu, tentunya berkaitan dengan waktu. Kemarin saya sama Bu Vincent itu sudah berkonsultasi dengan kapan pelaksanaan coaching, dan kesepakatan kami pelaksanaan coaching itu diadakan pada hari ini, Bu. Oke, baik sekali Pak Wibi. Iya. Jadi kan di sini saya bertugas sebagai observer. Iya, Bu. Nanti Pak Wibi akan melakukan coaching dan Ibu Vincent sebagai coachingnya, Iya, kan? Bu. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian apa aja nanti yang dinilai pada saat pelaksanaan coachingnya. Iya, Bu. Nah, di mana Pak Wibi nanti melakukan coaching itu tidak terlepas dari prinsip dari coachingnya Pak Wibi ya. Iya, siap, Nah, siap. yang pasti tentang kemitraan, terus Iya. proses kreatif dan yang itu memaksimalkan potensi. Iya, siap. Oke, saya nanti juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang masalah coaching. Nah, Iya. ini kan di sini kan sudah ada ini yang tentang mengembangkan potensi. Nah, kira-kira apa potensi yang ingin dikembangkan dari coaching ini? Iya, Bu. Ya, baik, Bu. Seperti halnya kita ketahui, Bu, ya, bahwa kompetensi yang ada di coaching itu ada 3 kan, Bu. Ya. Yang pertama itu adalah tentang kehadiran penuh, yang kedua itu tentang aktif mendengarkan dan dengan aktif, yang ketiga adalah tentang memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, Ya. dari ketiga kompetensi itu saya kira itu semuanya penting ya, Bu, ya. Tapi yang lebih saya spesifik lagi itu 2, Bu, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Iya, bagus sekali Pak Habibie. Iya, Bu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira bagian kompetensi mana gitu kan yang ingin Bapak spesifikkan, yang ingin Bapak kembangkan lagi? Gitu. Iya. Yang ingin saya kembangkan lagi, Bu, atau yang lebih saya spesifikkan lagi itu tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Menjawab pertanyaan berbobot. Kenapa Pak Habibie? Hal itu saya lakukan karena apabila kita memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach kita, itu akan menggali potensi-potensi dari si coach kita. Nah, sehingga dia itu bisa menunjukkan sendiri ide-ide dari atau solusi dari masalah mereka. Begitu, Bu. Kalau seperti itu sudah terlengkapi. Nah, terus yang pasti tujuan pengembangannya. Nah, dari beberapa tadi, yang mana yang ingin Bapak kembangkan sesuai dengan tujuan Bapak sendiri? Ya, seperti halnya yang saya sampaikan tadi, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dan seperti saya sampaikan tadi bahwa tujuannya adalah untuk lebih menggali lagi kompetensi ataupun kemampuan yang ada pada coaching. Oke. Iya, seperti itu, Bu. Ya. Iya. Oke, udah selesai ini. Untuk rubrik penilaian juga sudah saya sampaikan. Iya, Bu. Nah, kita langsung saja ya Pak Wibi ya untuk memulai coachingnya. Iya, Jadi saya berikan waktu Pak Wibi untuk menyiapkan proses coachingnya ya. Iya, siap. Oke. Kita di ruangan ini ya? Ya, ruangan ini, Bu, kebetulan juga Ibu Vincent sudah ada di menunggu di luar, Bu. Oke.
Ya, terima kasih Bu ya. Iya. Oke. Bibi. Oke. Bu Vincent. Pagi Pak Widi. Selamat pagi Bu Vincent. Apa kabarnya hari ini? Baik saja. Ah, syukurlah. Pak, punya waktu? Iya, ada dong. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu Vincent? Tidak, apakah saya tidak mengganggu Bapak? Ya tidak. Silakan ada Biasa bercerita. saya ingin menceritakan masalah saya ini. Saya punya masalah dengan anak di dalam kelas. Oh, seperti itu ya. Kalau boleh tahu, coba ceritakan Bu Vincent apa masalahnya? Anak-anakku nggak mau mulai praktek seni tari. Satu kelompok ada yang nggak mau buat ke praktek. Oh, tidak mau praktik ya. Nah, Mbak Bu Vincent, saya ingin bertanya, kira-kira apa tujuan Bu Vincent mengadakan percakapan seperti yang sekarang kita lakukan ya? Apa tujuan kira-kira Saya Bu Vincent? mau minta pendapat dari Pak Habibie. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini mau ngambil nilai ujian praktek nari. Oh, jadi kendalanya itu anak-anak itu tidak mau ingin menghasilkan praktek tari ya? Iya, gitu ya? nggak mau ngambil praktek nari yang nilai kelompok. Karena ini kan sebenarnya lagi SAS ini sebenarnya sudah enak SAS. Mereka ini ada yang tidak ngambil nilai kelompok ini. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira Bu Vincent itu ada nggak kepikiran kenapa sih anak-anak itu kok nggak mau praktek tari? Ya mungkin karena mereka ini kan kelompok laki-laki ya. Satu kelompok ini anak laki-laki itu menganggap bahwa nari itu mungkin hanya untuk perempuan gitu. Jadi mereka tuh malas jadi ngambil nilai praktek nari. Oh, seperti itu. Jadi kalau kita range dengan angka, kira-kira semangat atau motivasi anak pada saat praktek tari itu di range dengan angka 1 sampai 10, kira-kira mereka itu berada di angka berapa kira-kira? Dari 1 sampai angka paling 2 mereka. 2? Nggak mau sama sekali. Oh, itu berarti sangat rendah ya kalau di Iya, posisi 2. karena mereka menganggap bahwa nari itu hanya untuk perempuan. Oh, gitu. Jadi kalau menurut Bu Vincent, idealnya anak-anak itu nanti berada di angka berapa? Kalau bisa sih angka sekitar 8 atau 10. Angka 8 sampai 10 ya. Itu dia bagus tuh Bu Iya, Vincent. makanya kalau bisa itu mereka itu mau mengikuti nari bahwa nari ini bukan hanya untuk perempuan aja, tapi laki-laki juga bisa. Kan banyak sekarang kayak tarian daerah kayak Dayak itu kalau nggak ada pasangan nari laki-laki ya. Iya, betul-betul. Nah, ya, begini Bu Vincent. Kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi terkait masalah yang Ibu katakan tadi? Mungkin saya harus kesepakatan aja sama anak-anaknya bahwa kalau nilai nari ini nilainya itu untuk menambah nilai memang harus nari mereka dari praktek. Ya, itu dia bagus Bu Vincent. Jadi memberikan motivasi lagi kepada anak-anak ya. Iya, sepertinya kita kesepakatan untuk Iya, itu bagus Bu. Itu yang bagus. Ada mungkin hal lain yang ingin Ibu laksanakan lagi, yang ingin Ibu rencanakan lagi untuk mengatasi masalah ini, Bu Vincent? mungkin saya bisa ngajak ke main kesepakatan, mungkin saya bisa lihat atau nanya jawab apa yang mereka menggunakan pendekatan persuasi kepada mereka supaya mereka punya keinginan motivasi untuk melakukan praktek nari ya. Iya, oke, itu mantap. Itu yang bagus saja. Jadi adanya pendekatan kepada anak-anak ya, Iya. supaya mereka itu lebih semangat Iya, lagi, kayaknya memang termotivasi mengadakan lagi. selain kesepakatan mereka harus mengadakan pendekatan juga. Iya, bagus sekali itu. Itu idenya sangat bagus, saya juga sangat setuju. Nah, kira-kira Bu Vincent, kapan Bu Vincent ingin melaksanakannya? Mungkin setelah sebelum ulangan mereka sudah harus praktek karena kan Ya. sebentar lagi kita sudah ulangan nih tinggal umum nih buat SAS. Iya. Jadi memang sebelum sepertinya kalau mulai praktek memang harus sebelum SAS Iya. mungkin hasilnya atau Jadi, kapan gitu. iya, bagus, ya bagus sekali. Jadi lebih cepat itu lebih baik Iya, ya, Bu Vincent karena ya. nanti kalau makin lambat nanti nilainya tidak masuk. Iya, iya, betul sekali, saya sangat setuju sama Bu Vincent. Kemudian Bu Vincent, untuk melaksanakan rencana ini, kira-kira nanti Bu Vincent itu memerlukan bantuan siapa atau berkolaborasi nanti itu dengan siapa saja, Bu Vincent? Ya mungkin bisa dengan rekan saya yang sama-sama guru seni budaya. Iya, harus. Minta bantuan mereka juga atau mungkin teman-teman yang guru-guru yang bisa punya tentang menari lah, punya ilmu pengetahuan tentang penarian bisa juga dan bantuan mereka. Iya, kira-kira itu ide yang sangat mantap Bu Vincent. Nah, kira-kira Bu Vincent, komitmen apa yang Bu Vincent tanamkan nanti terkait dengan masalah ini, Bu Vincent?
komitmen supaya anak ini nalar sepertinya Iya. saya memang harus sering-sering mengadakan pendekatan bersama mereka supaya mereka memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka itu punya semangat untuk mengikuti praktek nari. Iya, oke, alhamdulillah bagus sekali ide Bu Vincent itu sangat cemerlang, sangat bagus sekali ya. Iya, Misalnya, karena kalau memang iya. kita malah motivasi itu ya. Iya, betul sekali. Mereka semangat gitu kan. Ya, ada juga motivasi pasti itulah nanti akan mau mengikuti pelajaran seni tari tentunya ya, Bu Vincent ya. Ya, itu bagus sekali Bu Vincent. Nah, kemudian Bu Vincent, bagaimana perasaan Bu Vincent setelah kita mengadakan kata-kata ini? Saya jadi merasa lebih tahu, Iya. lebih terbuka bagaimana supaya saya bisa memotivasi anak-anak supaya mereka lebih mengikuti kegiatan nari atau praktek nari di sekolah dalam kelas. Alhamdulillah. Jadi sekarang Bu Vincent itu ada tidak sedikit lega ya, Bu Iya, Vincent ya. iya, lega karena bisa mengungkapkan permasalahan saya yang awalnya saya sudah pikir agak jengkel dengan anak-anak ini karena mereka tidak mau praktek nari. Iya. Lalu saat sudah cerita dengan Pak Bibi saya merasa bahwa oh seperti itu. Ya, seperti alhamdulillah itu ya, ya. kita ya. Itulah Bu fungsinya kita Ya kan jadi guru Iya. kita kan harus selalu mendapat pendekatan Pendekatan. terus sama anak-anak ya. Iya. Supaya mereka ikut praktek nari Iya. gitu ya. Inilah Bu fungsinya kita itu sharing-sharing masalah, cerita-cerita masalah yang mereka kerja. Inilah fungsinya Bu, supaya kita itu bisa menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Ya, sampai Ibu sadari tadi kan, Ibu sendiri yang menemukan solusinya. Ya, kadang-kadang kita itu tidak ingat, oh ternyata dengan cara seperti ini ternyata bisa loh membatasi atau mematikan motivasi anak-anak. Ya, maksudnya saya rasa ide-ide Bu tadi itu sudah sangat bagus ya, dan nanti pun Bu ini juga segera melaksanakannya ya, maksudnya saya itu Ini bagus juga Bu Vincent. secepatnya ya Pak Bibi ya Iya. supaya mulai anak-anak juga tidak kenal mineral. Iya, itu bagus kan. Oke, ya semangat ya Bu Vincent ya. Oke, Semoga terima kasih, nanti Pak Bibi. pelajaran kedepannya untuk motivasi anak-anak itu lebih baik lagi. Iya. Ya, oke. Terima kasih Pak Bibi. Ya sama-sama Bu Vincent, ya sama-sama. Sukses selalu ya Bu Vincent ya. Oke. Terima kasih Pak Bibi. Mana? Udah selesai coachingnya? Alhamdulillah Ibu, saya juga merasa tenang, lega, begitu juga dengan coach saya. Sepertinya coach saya itu sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang beliau hadapi Bu. Oke, baik Pak Iya, Bu. Bibi. Iya. Jadi kita ketemu lagi tadi kan setelah Iya, Bu. sebelum kita mulai coaching, Hmm, setelah coaching juga. Iya. Jadi saya di sini kita sebagai observer. ya, Jadi adalah catatan-catatan yang tadi Hmm. saya sampaikan. iya Bu. Nah tentunya juga saya ingin memberikan pertanyaan ya. Boleh. Ibu improv ya, improv ya. Lagi lah, Lagi lah. Oke. lagi. Biar kakak agak pula jangan ngapain kak. Dia lebih menurut saya lebih natural gitu ya. Ya. Dah. Gimana Pak Habibie? Kabarnya siang ini setelah melakukan coaching? Ya, alhamdulillah Bu, setelah kami melakukan coaching sama Bu Vincent, Ya. ya saya merasa tenang juga, merasa lega. Sepertinya Bu Vincent tadi itu setelah melakukan coaching, beliau juga sudah merasa tenang dan lega karena sudah menemukan ide ataupun solusi dari masalah yang beliau hadapi. Iya benar sekali tadi pada Iya, saat Bu. coaching juga saya juga menikmati prosesnya karena saling apa ya dua-duanya itu saling maksudnya bagus sekali lah gitu sesuai Iya, Bu. dengan prinsip coach tadi. Iya Bu, betul. Kemitraannya dapat, Hmm, jadi proses kreatifnya juga ada, terus Iya. memaksimalkan potensi juga dapat di situ. Baiklah Pak Habibie, di sini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan dan juga catatan yang saya catat pada saat proses coaching Pak Habibie tadi ya. Iya Pak, Bu, ya. iya Bu. Nah, jadi sebelumnya saya ingin menanyakan dulu. Nah, di sini kan Pak Habibie sudah melakukan coaching. Iya. Kira-kira yang menjadi indikator Pak Habibie tadi pada awal itu kan ingin membuat pertanyaan-pertanyaan Yang berbobot. yang Bu. berbobot. Iya, Kira-kira betul. sudah tercapai belum itu Pak? Bu, seperti yang saya rasakan tadi itu sepertinya sudah tercapai. Dalam- Ya, hal itu Ya. saya lihat dari gimana ya, dari ide-ide yang muncul dari Bu Vincent tadi setelah saya memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot Bu. Iya. Iya. Ya, kelihatan sih Pak di situ ya sudah Iya, tercapai. iya. Jadi saya ingin menanyakan kembali kira-kira sudah sesuai belum potensi Iya, yang Bu. Iya, Bu. Oke, begini ya Pak, setelah saya melakukan observasi Hmm. sudah bagus, sudah bagus, sangat baik sekali. Ya, alhamdulillah. Iya, Bu. prosesnya alur ceritanya sangat kelihatan, ya kan? Tentunya dari kehadiran penuh sampai mendengarkan
secara aktif. Iya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak buat itu direspon sangat baik oleh coachnya. Iya, alhamdulillah Bu. Ya, Iya. jadi semuanya sudah sangat bagus ini Pak. Hmm. Jadi tinggal tetap dikembangkan lagi gitu kan. Jangan sampai berhenti sini aja melakukan coachingnya. Siap Bu. Saya siap membantu teman-teman yang mengalami beberapa kesulitan. Saya siap. Ya, jadi memang bagus sekali sehingga tadi saya juga melihat secara langsung di mana Bu Pinsa sendiri yang memerlukan solusi, bahkan Bu Pinsa sendiri yang Menemukan solusi itu yang penting Bu. tersebut. Iya, itu yang penting. Bu Pinsa sendiri yang menemukan ide ataupun solusi dari masalah beliau. Iya. Iya. Itu sudah kelihatan sekali Pak. Iya. Bahkan di situ juga kelihatan Bu Pinsanya berkomitmen gitu kan Iya. tetap ya. Jadi kan anggota tanggung jawab itu sangat terlihat, bahkan Bu Pinsan juga merasa lega gitu kan Iya. setelah melakukan coaching. Iya Bu. Oke. Yang terakhir ini berdasarkan coaching tadi, kira-kira apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Iya. Masih ada nggak? Seperti yang saya sampaikan tadi Bu, saya tetap ingin mengembangkan kompetensi menanyakan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot inilah kita bisa melihat, menggali, mengeksplorasi kompetensi-kompetensi yang ada pada rekan kerja kita atau pada rekan sejawat kita Bu. Oke, baik sekali Pak Habibie. Iya. Jadi sudah terjawab semua ya Pak Habibie ya. Iya Bu. Jadi sudah selesai untuk pra-observasi ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik ya Pak Habibie ya. Iya. Jadi pertemuannya cukup sampai di sini. Makasih ya Pak Habibie. Ya, saya terima kasih juga Bu sama Ibu karena telah meluangkan waktu untuk mengamati kami, menjadi observer kami. Terima kasih juga atas masukan-masukan dan saran-saran Ibu yang Ibu sampaikan kepada kami. Baik, sama-sama Pak Habibie. Mudah-mudahan sukses terus ya berjalan dengan Amin. baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Habibie sampai sini dulu ya pertemuan kita ya Iya, Pak. Pulang kampung ya? Iya, pulang kampung. Kita izin dulu Bu ya. Iya. Dan terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama, makasih ya Pak selalu. Habibie. Selamat siang Bu Vincent. Siang, Bu. Apa kabar? Baik. Kok Bunya apa kabar juga? Alhamdulillah baik. Syukurlah. Kenapa nih kok murung sekali nih? Aduh, saya ini lagi sedang memikirkan masalah anak dalam kelas. Oh, ada yang bisa saya bantu nggak nih Bu? Inilah saya lagi memikirkan bagaimana saya bisa menciptakan kelas yang bisa kondusif. Karena selama pelajaran saya ini mereka ini selalu ribut, nah suka tidak bisa diam, suka ngomong dalam kelas. Gitu ya Bu ya. Ini bagus sekali sih. Memikirkan bagaimana ibu mengelola kelas. Kira-kira tujuan ibu bagaimana nanti dia bisa mengelola kelas agar kondusif itu tadi? Tujuan saya itu ya saya harus bisa menciptakan mereka ini supaya bisa serius untuk belajar. Tujuan saya. Kira-kira Bu Vincent ini sudah melakukan apa Bu kalau untuk mencapai apa tadi tujuan ibu tadi? Untuk sementara sih saya paling meliburkan mereka dulu untuk sementara. Kalau misalnya mereka libur ya saya suruh diam gitu. Kalau dari cara anak-anak belajarnya Bu? Ya belajarnya mereka kalau memang harus kalau kita suruh mereka diam, kalau kita kasih tugas ya kadang-kadang mereka kerjakan, kadang-kadang tidak gitu. Nah, makanya saya memikirkan bagaimana caranya supaya mereka ini bisa belajar dengan baik di dalam kelas. Kira-kira dari penjelasan ibu tadi, level tingkatan peserta ibu di kelas ini dalam menghadapi pembelajaran itu berapa Bu? Masih Kira-kira dari level ke-4 karena Empat? mereka memang iya. rendah sekali, rendah sekali Karena Bu. memang mereka memang tidak mau belajar. Kalau kita masuk kelas itu kadang-kadang sebentar saja mendengarkan. Nah itu nanti mereka ribut lagi. Nggak tahu apakah mungkin cara penyampaian saya, materi saya kurang menarik atau bagaimana saya juga tidak tahu. Tapi mungkin sepertinya mau ditanyakan juga dengan anak. Itu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya harapan ibu itu maunya tingkat berapa? Level berapa nah? Kalau bisa mereka itu bisa sampai ke level 10 atau ke atas dan 10 lah. Oh, atas dulu ya. Iya. Dari 10. Ya Bu, kalau seperti itu berarti kan ada tantangannya. Iya, Apa tantangannya Bu? Ya tantangannya saya harus bisa supaya anak-anak itu mau belajar dengan habis ke dalam kelas. Tantangannya. Berarti kan Supaya mereka bisa belajar dengan baik sehingga akhirnya nilai mereka itu bagus semua.
dari permasalahan ini, ibu untuk mengelola kelas ibu agar kondusif tadi ya. Kira-kira ibu kan pasti kan ingin mendapatkan kelas yang bagus, kelas yang menyenangkan, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kebutuhan apa bu yang dibutuhkan? Apakah Seperti dibutuhkan harus- strategi atau Iya, gimana? saya membutuhkan strategi supaya anak-anak ini bisa belajar dengan baik di dalam kelas. Karena kan memang guru itu harus punya strategi di dalam menaklukkan anak-anaknya supaya mereka bisa belajar dengan baik di dalam kelas. Baiklah Bu saya, nah tadi kan ibu mengatakan tentang strategi. Kira-kira strategi apa yang ibu butuhkan untuk dapat mencapai tujuan tadi untuk mengelola kelas tersebut biar kondusif? Mungkin strategi yang saya harus ambil itu kesepakatan kelas kali ya. Jadi biar anak-anak itu mau belajar dengan benar, kita memang harus membuat kesepakatan kelas sebetulnya. Oke. Jadi ibu sudah membuat kesepakatan kelas. Setelah itu apa lagi kira-kira ibu? Ya mungkin pendekatanlah dengan mereka satu persatu atau per kelompok supaya mereka mau belajar dengan benar. Bagus Ya, sekali, kita Bu. tanyakan alasannya apa yang membuat mereka tidak mau belajar di dalam kelas sehingga kelasnya itu tidak kondusif. Gitu. Benar sekali Bu saya. Setelah ibu tahu strategi ini, gitu kan? Ibu sudah mendapati beberapa strategi. Kapan kira-kira ibu ingin melakukan ya, melaksanakan? Ya mungkin besok atau melihat beberapa hari lah, karena kan ini persiapan juga kan untuk memastikan mereka belajar ulang, memang jadi memang kita siapkan diri untuk menyampaikan kepada mereka terkait dengan kesepakatan di kelas. Ya, bagus Jadi sekali. mungkin udah mulai besok mungkin saya bisa mengadakan kegiatan kesepakatan kelas supaya mereka mau belajar dengan benar. Bagus sekali Bu Vincent. Jadi bisa nanti mungkin ibu bisa minta bantu rekan kerja yang lain. Oh iya. Cara-cara untuk membuat kesepakatan. Siapa yang bisa ibu ajak untuk kerjasama ya, Mungkin wali kolaborasi. kelas yang lain, mungkin wali kelas yang bisa saya ajak untuk kolaborasi, wali kelas 8 atau kelas 7 gitu kan, kelas 6 gitu kan. Nah, pokoknya yang wali kelas lah. Saya bisa berkolaborasi, bertanya dengan mereka bagaimana supaya kelas itu bisa dikondusifkan. Bagus, Lebih aman. bagus sekali. Nah kalau seperti ini kan ibu sudah tahu nih, kira-kira dari beberapa strategi yang kita bahas tadi, yang mana dulu yang akan ibu laksanakan? Ya mungkin akan melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu sama mereka supaya mereka bisa diajak bekerja sama dalam menciptakan kelas yang kondusif. Keren sekali Bu Vincent, bagus sekali. Jadi sekarang Bu Vincent sudah tahu ya cara untuk mengatasi ini. Bagaimana perasaan ibu kira-kira? Sangat menyenangkan sekali Bu Umi, saya sudah merasa lega, tahu bagaimana menciptakan kelas itu awalnya itu seperti apa supaya kelas itu bisa berjalan dengan baik, supaya dalam kelas itu tidak terjadi ribut, tidak anak-anak mendengarkan yang baik, belajar dengan baik, jadi sehingga akhirnya mereka dapat nilai yang baik juga. Sekarang ibu sudah merasa lega, otomatis ibu harus berkomitmen nih. Ya. Jadi saya kenal kita akan berkomitmen untuk selalu mengadakan kesepakatan sama mereka supaya mereka selalu aktif di dalam kelas, terus bisa menciptakan kelas yang kondusif juga aman dan tertib. Ya, Bu Vincent. Jadi sekarang apakah masih dulu? Enggak, saya sudah mulai merasa begini ternyata melakukan kesepakatan kelas itu harus yang utama. Iya, Supaya betul anak-anak Bu Vincent. paham lebih baik belajarnya. Jadi memang kalau kita punya kesepakatan, anak pasti mengikuti alur tadi. Kita sudah tahu nih. Karena mereka sendiri yang membuat kesepakatan. Iya, betul sekali. Jadi sekarang sudah lega kan? Iya, sangat Sudah lega. tidak kepikiran lagi. Tidak lagi. Saya bisa tidur nyenyak pakai malam. Iya. Jadi mudah-mudahan berjalan dengan lancar, kelasnya lebih kondusif, dan tentunya sangat menyenangkan. Jadi Bu Vincent pun tenang tidurnya, Iya. enak ngajarnya, ya kan? Iya. Makasih ya Bu Nia Iya, masukannya. sama-sama. Hingga akhirnya saya bisa menciptakan kelas yang kondusif ini akan saya coba. Mulai besok saya akan coba. Siap. Sehingga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Nia. Iya, sama-sama Bu Vincent. Terima kasih Bu Nia. Iya.